Selamat datang kembali di podcast Mahendra. Podcast kali ini podcast yang cukup spesial untuk memperingati ke-30 SPKI tahun 1965. Dan ada satu hal yang selalu digaungkan di era saat ini, yakni bahwa PKI dulu melawan penjajah. Dulu PKI adalah pahlawan dan lain sebagainya. Padahal faktanya tidak begitu. Nah, kali ini saya akan membahas PKI itu 3 kali melakukan pemberontakan. Sementara di media online rata-rata yang dibahas hanya tahun 1948 di Madiun dan tahun 1965, yakni G30 SPKI. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana PKI itu berdiri di Indonesia, atau apakah benar PKI itu ikut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Mari kita beberkan fakta-faktanya. Tahun 1914 bulan Mei, saat RI masih dijajah Belanda, datang 85 tokoh komunis Belanda dari Partai Sosialis Belanda. Mereka membentuk asosiasi buruh diberi nama Inside Social Democracy Vereniging atau disingkat ISDV. Kurang lebih artinya Asosiasi Buruh Hindia. ISDV itu anggota atau kadernya orang-orang Indonesia, tapi pengurusnya Belanda. Mereka merekrut buruh-buruh, baik itu nelayan, pabrik, dan lainnya, dinyajikan pembelaan dan kesejahteraan atas nama Belanda. Padahal ISDP beda ideologi dengan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Lalu tahun 1917, orang-orang ISDP dipimpin Heinz Nevelt memprovokasi buruh untuk melakukan pemukulan massal dan kerusuhan. ISDP sejak berdiri pun semakin besar jumlah anggotanya untuk menentang sistem kapitalis Hindia Belanda yang pada saat itu memang bekerja sama dengan Amerika yang super kapitalis dan diganti dengan sistem komunis ala ISDV. Jadi Belanda pada masa itu ada 2 kekuatan, yakni Belanda kapitalisme dan Belanda komunisme. Saat itu ISDP melakukan kerusuhan terhadap pemerintah Hindia Belanda bukan untuk kemerdekaan Indonesia, melainkan ingin mengkudeta pemerintah Hindia dan mengganti sistem kapitalis dengan komunis. Jadi di sini ada 2 sisi wajah yang ditampilkan. Ya, betul. Belanda memang ada 2 pada saat itu, 2 kekuatan. Jadi kalau ada yang ngomong dulu PKI melawan Belanda, iya, itu benar. Tapi mereka bertujuan mengganti atau menggulingkan sistem atau mengganti pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, bukan untuk kepentingan atau membela rakyat Indonesia. Ya, karena sedang tren bahwa anak-anak PKI atau anteknya atau pendukungnya sesumbar mereka sebagai pejuang menentang kapitalisme Belanda. Itu kebohongan yang keji, bohong itu. Setelah kerusuhan tersebut, tokoh-tokoh ISDP atau komunis ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dikembalikan ke Belanda, termasuk Heinz Nevelt. Tapi ISDP tidak dibubarkan oleh pemerintah Belanda, malah mau dimanfaatkan karena jumlah anggotanya yang sudah besar. Lalu masuk ke tahun 1920, ISDP kongres di Semarang dan mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda atau disingkat PKH. Inilah warna asli tokoh-tokoh yang dari Belanda yang membentuk ISDP itu, yang atas nama buruh, nelayan, dan lain-lain, bahwa mereka itu perkumpulan komunis, paguyuban, atau dan lain sebagainya. Sementara itu yang memimpin PKH adalah orang-orang Indonesia, yakni Samaun dan Darsono. Dulunya Samaun dan Darsono ini ikut Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam itu bekerja sama dengan SDP karena mengira SDP tidak ada kaitan dengan komunis dan sangat anti kapitalis.
Setelah ganti nama, Sarekat Islam menarik diri dari kerjasama dengan PKH. Jadi tahun 1914 namanya ISTV dan tahun 1920 PKH. Nah, memasuki tahun 1924 PKH ganti nama menjadi PKI. Nah, ini menjadi wajah aslinya. Dan di tahun 1926 sampai 27 PKI makin kuat dengan banyak yang masuki anggota, terutama orang-orang miskin, buruh, nelayan, dan lain-lain. Mereka melakukan kerusuhan dan kerusakan yang membuat pemerintah Belanda marah saat itu dan menangkap pimpinan PKI Suamon dan Darsono. Tapi musuh lalu dibuang ke Rusia, sementara para anggota PKI disiksa oleh Belanda pada saat itu. Bukti bahwa PKI itu memang keji, licik, biadab, dan mengorbankan rakyat kecil. Kalau mereka benar-benar pro rakyat, mana mungkin mereka kabur ke Rusia. Ada yang kabur ke Rusia, ada yang kabur ke Cina, dan lain-lain. Setelah itu PKI dibubarkan, sementara ribuan buruh disiksa dan dibuang ke Papua di Tanah Merah. Dan yang perlu diketahui oleh kita semua pada saat itu adalah PKI memiliki jaringan internasional yang sangat besar, yang sangat kuat. Lalu bagaimana PKI balik lagi ke Indonesia di saat Belanda masih berkuasa? Saat kita merdeka tahun 1945, di mana rumusan kemerdekaan dirancang oleh tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis, tokoh agama, para ulama, dan lain-lain. Di situ tidak ada tokoh PKI yang tidak terlibat dalam rumusan kemerdekaan itu. Jadi bohong bahwa PKI itu pahlawan kemerdekaan, bahwa PKI itu berjuang untuk rakyat, untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Bohong itu. Begitu kita merdeka, tokoh-tokoh PKI dari Rusia pulang ke Indonesia karena tahu Belanda sudah lari. Nah, setelah kita merdeka tahun Agustus, hanya berselang beberapa bulan, tanggal 21 Oktober 1945, mereka deklarasikan lagi PKI pimpinan musuh. Musuh ini dulu adalah orang yang dibuang ke Rusia saat namanya masih PKH. Tapi saat PKI sudah dideklarasikan, Bung Karno dan tokoh-tokoh lain tidak menganggap PKI. Dan itu membuat PKI merancang strategi agar diakui oleh pemerintah. Di awal bulan November, mereka bergerak di basis mereka di Jawa Tengah, melakukan teror, intimidasi, menangkap, lurah, sampai polisi untuk turun dari jabatan diganti dengan orang-orang komunis. Kalau mereka menolak, mereka dibunuh. Bagaimana sistem dalam ajaran komunis diktator proletariat? Ya, diktator proletariat itu mereka menstruktur. Diktator proletariat ini adalah sistem yang cukup kejam. Jadi mereka akan menguasai dari golongan bawah dulu sampai ke pemerintah pusat dengan orang-orang mereka. Oke, lanjut. PKI terus melakukan teror-teror dan penangkapan ke berbagai daerah. TNI dilucuti, dibunuh. Kepolisian juga sama oleh PKI. Bahkan tokoh seorang Okto Iskandar ditangkap dan dibunuh karena tidak setuju dengan PKI. Mungkin hanya di Jabar atau di Jawa Barat yang saat itu yang bukan basis PKI. Maka PKI memanfaatkan situasi awal kemerdekaan karena belum kuatnya pemerintahan Indonesia saat itu. Jadi ibaratnya mereka merongrong memanfaatkan hal tersebut agar supaya mereka bisa mendirikan negara komunis. Lalu pada tahun 1947, tokoh PKI diangkat jadi Perdana Menteri oleh Bung Karno setelah sebelumnya dialog panjang dengan PKI agar teror-teror di mana-mana tersebut berhenti. Nah, tokoh PKI yang jadi Perdana Menteri tersebut adalah Amir Syarifuddin. Setelah jadi Perdana Menteri, Amir memasukkan banyak anggota PKI ke dalam institusi termasuk tentara, polisi,
pejabat-pejabat daerah dan lain-lain. Di mana-mana PKI menjadi pejabat. Lalu ormas Islam, partai Islam, dan para ulama protes ke Bung Karno karena hampir seluruh lini pemerintahan dikuasai PKI dan meminta mencopot Amir dari Perdana Menteri. Bung Karno tidak punya alasan untuk memecatnya. Dan pada tanggal 17 Januari 1948 terjadilah perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mewakili Amir, yakni tokoh PKI atau Perdana Menteri Indonesia. Isi perjanjian tersebut merugikan Indonesia dan menguntungkan Belanda, karena menguntungkan Belanda karena membuka pintu kembali ke Indonesia yang akan menjadi agresi militer kedua pada saat itu. Hal tersebut membuat marah para tokoh Indonesia, termasuk ulama, para tokoh agama, nasionalis, dan lain-lain. Lalu mereka mendatangi Bung Karno. Dan akhirnya tanggal 23 Januari 1948 Amir diberhentikan dan kabinetnya saat itu dibubarkan. Posisi Amir diganti oleh Wapres Bung Hatta atas permintaan tokoh agama dan nasionalis untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI. Seperti kita ketahui, Bung Hatta ini memang sangat dekat dengan para tokoh agama dan nasionalis, dan Bung Hatta ini anti sekali dengan PKI. Nah, pada bulan Mei, Bung Hatta langsung melaksanakan RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi, di mana seluruh orang PKI yang ada di pemerintahan, baik itu TNI, polisi, PNS, dan yang lain sebagainya, diberhentikan oleh Bung Hatta. Hal tersebut membuat PKI marah dan tidak mau keluar dari angkatan bersenjata Indonesia. Di saat tokoh-tokoh PKI tersebut diberhentikan, tokoh-tokoh PKI yang ada di luar negeri seperti Makro maupun Cina ramai-ramai kedatang kembali ke Indonesia. Mereka ingin melakukan pemberontakan atau bisa dibilang balas dendam karena strategi mereka gagal oleh Bung Hatta. Bulan Agustus 1948 mereka gelar kongres untuk melawan Bung Hatta karena dianggap sebagai pihak lagi pemberhentian orang-orang PKI di lini pemerintahan. Nah, tanggal 5 September 1948 PKI secara terbuka mengumumkan minta pada Presiden Bung Karno agar RI berkiblat pada Soviet. Artinya RI harus bekerja sama dengan Soviet dan jangan dengan Amerika yang kapitalis. RI harus jadi negara komunis. Begitulah kira-kira. Tapi Bung Karno menolak. Setelah ditolak, tanggal 10 September 1948 di Madiun, PKI mengumumkan berdirinya satu negara baru, yakni Negara Republik Soviet Indonesia, dengan presidennya Musso dan wakilnya Amir. Ya, Amir ini mantan Perdana Menteri Bung Karno. Lalu Bung Karno dengan tegas memperingatkan meminta pembubaran Republik Soviet Indonesia karena tidak boleh ada negara dalam negara. Setelah diumumkannya negara tersebut, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan lain-lain yang tidak mengakui Republik Soviet di mana-mana mereka diserbu, lalu dibunuh, pesantrennya dibakar, seluruh daerah mereka ingin dikuasai. Makanya orang-orang yang anti PKI pada saat itu di Madiun mereka bunuh, mereka culik. Di tanggal 10 September sampai seterusnya teror-teror terus dilakukan PKI, bah Gubernur Jatim, kepolisian, kepala rumah sakit diculik, dibunuh, dimasukkan ke sumur-sumur. Dan puncaknya di tanggal 17 September 1948 itu, ulama besar seorang tokoh NU, Kiai Haji Sulaiman Afandi, ditangkap bersama 108 santri dan ustadz. Mereka diseret ke sebuah sumur di salah satu desa di Magetan. Ya, mereka dibunuh, dicincang, disembelih, lalu dimasukkan ke sumur tersebut. Pada tanggal 18 September, PKI rebut Madiun, Ponorogo, Pacitan, dan daerah lainnya. Mengapa mereka bisa merebutnya? Ya karena mereka punya senjata. Mereka ada yang jadi angkatan darat, ada yang jadi polisi, dan lain-lain.
Sampai 21 September, PKI bikin 2 ladang pembantaian, yakni di pabrik gula di Magetan dan di pabrik gula di Alas II. Korbannya banyak, ada masyarakat, anggota partai Islam, Ormas, Mas Yumi, dan lain-lain. Mereka disembelih sampai darahnya di pabrik gula tersebut lebih dari di atas mata kaki, banjir darah. Dan pada tahun 1950, orang-orang PKI yang ditangkap akhirnya insaf dan menunjukkan sumber-sumber yang dijadikan pembuangan mayat pembantaian PKI pada tahun itu. Ya, orang-orang PKI yang mereka tangkap yang menunjukkan di mana lokasi pembantaian yang dilakukan oleh PKI tersebut. Januari 1950, ribuan masyarakat Magetan, Madiun hingga Pacitan ramai-ramai turun ke sumur dan menggali ribuan mayat, termasuk bupati, gubernur, kepala kepolisian, kepala rumah sakit, dan para ulama. Mereka temukan, mereka identifikasi di sana. Di bulan September, ketika Madiun dan yang lain dikuasai PKI, tentara Indonesia turun di bawah pimpinan Jenderal Besar Sudirman, termasuk ribuan tentara Siliwangi dan tentara dari Jawa Timur. Pertempuran antara tentara melawan PKI kurang lebih 12 hari, 12 malam di Madiun saat itu. Dan akhirnya tanggal 30 September seluruh Madiun berhasil direbut kembali oleh pemerintah pusat melalui TNI AD yang pro pemerintah. Lalu tanggal 4 Oktober, ribuan tawanan PKI yang dari Madiun dan daerah lainnya dibunuh karena mereka marah atas kekalahan dari TNI. Baru akhirnya November seluruh Jawa berhasil dikuasai dan PKI berhasil dikalahkan. Itulah cerita singkat sejarah awal berdirinya PKI. Jadi kalau ada yang ngomong PKI itu pahlawan Indonesia, PKI melawan penjajah, melawan kapitalisme, itu bohong. Bohong dalam artian bahwa mereka punya agenda tersendiri, bahwa mereka ingin mendirikan negara komunis di Indonesia. Mereka ingin mendirikan Indonesia komunis atau menjadi Republik Indonesia Komunis. Sementara di zaman saat ini sedang tren bahwa anak-anak PKI dan andek-andeknya itu bahwa kami ini melawan penjajah, kami ini saat itu melawan penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Padahal bohong. Kemana mereka saat Jepang menguasai Indonesia pada saat itu? Bohong itu. Apalagi di saat agresi Belanda yang kedua ataupun yang pertama, mereka selalu memanfaatkan situasi. PKI itu licik, bahkan berlanjut sampai ke 1950 sampai 1965 sampai gerakan 30 September itu. PKI licik, tetaplah licik. Bahkan setelah mereka kembali di 1950 yang afiliasinya sudah ke Cina, mereka tetap di dalam lingkaran bahwa mereka ingin mengkudeta atau mengganti sistem pemerintahan pada saat itu. Ya, di saat itu dari 1950 sampai 1965 sebelum terjadinya Gestapo, PKI itu sangat dekat dengan Bung Karno. Bahkan banyak partai-partai yang dibubarkan karena menentang PKI. Bahkan seorang Buya Hamka hingga minum kencing di dalam penjara. Apa salahnya? Tidak ada. Buya Hamka hanya anti PKI. Bahkan partai-partai Mas Yumi dan yang lain-lain dibubarkan karena anti PKI. Ya, saat itu Bung Karno sangat dekat dengan PKI. Dan setelah Gestapo barulah semua itu terungkap. Mungkin cerita Gestapo itu sudah umum, bahkan sudah ada filmnya, walaupun film itu masih diperdebatkan, walaupun B30 SPK itu masih didebatkan juga, karena ada yang pro dengan Bung Karno, ada yang pro dengan Pak Harto, dan itu menjadi sebuah gesekan pemikiran. Namun yang sangat
penting adalah bahwa PKI itu bukanlah pahlawan kemerdekaan. Mereka tidak terlibat dalam rumusan ataupun ikut memerdekakan Indonesia. Tidak ada itu. Jadi itulah ceritanya. Semoga bermanfaat informasi tadi, dan kita harus tetap waspada terhadap siapapun yang mau mengganti dasar negara ataupun mengganti sistem Republik Indonesia saat ini. Terima kasih.